Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, yakni Jeda Kampus. Bersama saya Rahma Garwati, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang cukup inspiratif bagi kita semua. Dan saya pun juga kagum dengan beliau. Beliau adalah Mas Rangga. Iya. Gimana Mas Rangga kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat di tengah aktivitas yang padat. Ya, alhamdulillah ya Mas Rangga. Oke. Walaupun akhir-akhir ini tuh kemarau yang berkepanjangan, Betul, tapi alhamdulillahnya kita masih diberikan kesehatan gitu ya Mas Rangga. betul sekali. Alhamdulillah. Mas Rangga, kali ini kita akan membahas tentang Society 5.0. Nah, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa jangan di skip-skip karena kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman tuh belum mengenal sih Mas Rangga itu siapa. Mungkin Mas Rangga bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Rama. Jadi mohon izin perkenalkan, saya Rangga Bisma Aditya. Hari ini kami diamanahi untuk menjadi komisioner di KPU Kota Blitar. Yang sebelumnya, sebelum di KPU, sempat juga ada di Dewan Kesenian Provinsi di periode 2014-2016, sempat juga di KONI, dan sempat bersama teman-teman ada di beberapa komunitas kreatif dan juga di komunitas seni budaya yang kebetulan juga kecimpungnya ya di seluruh wilayah di Jawa Timur, yang nggak sampai ke Indonesia sih, di 38 kota di Jawa Timur seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman track record dari Mas Rangga sendiri. Nah, tadi kan udah saya sepil nih Mas Rangga apa yang kita bahas Society 5.0. Nah, kira-kira apa sih Mas Rangga Society 5.0 itu sendiri? Baik, kalau kita melihat Society 5.0, kita harus lihat dulu bagaimana kemudian perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Tentunya kita tahu bahwa zaman dulu orang atau peradaban manusia itu diawali dari peradaban purba, di mana konteksnya orang hidup itu adalah berburu dan meramu. Lalu yang kemudian berkembang ketika tidak dirasa kuat, mereka berkomunitas, membentuklah suku, ya, suku-suku kita kenal, ada suku Viking, suku Mongol dan lain sebagainya. Lalu kemudian berkembang lagi, berubah karena harus ada aturan, ada konstitusi yang kemudian mewadahi satu komunitas itu, jadilah kerajaan atau kingdom, atau yang kemudian kita kenal kalau di Indonesia ada Majapahit dan beberapa kerajaan di belahan dunia yang lain. Lalu kemudian setelah itu berkembanglah lagi dari kerajaan-kerajaan, lalu kemudian berkembang menjadi state atau negara. Nah, negara itu di abad-abad akhir abad 20, sekarang sudah ke abad 21, ini juga terjadi yang namanya transformasi, di mana negara-negara berkumpul lalu kemudian berkomunitas, maka kita sebut sebagai era community. Makanya kita kenal kalau di ASEAN itu ada masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu kemudian di Amerika, di Eropa, mohon maaf, itu ada sebelum kumpul jadi Uni Eropa, mereka kumpul namanya masyarakat ekonomi Eropa atau ME, yang sekarang kita kenal sebagai Uni Eropa. Nah, perkembangan dari zaman ke zaman manusia untuk hidup itu sampai kemudian pada titik ini, kenapa disebut 5.0, Society 5.0, maka manusia juga mengalami perkembangan untuk mencukupi hidupnya. Salah satunya di dalam Society 5.0, seluruh manusia itu kemudian memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya itu berdasarkan IoT, Internet of Things. Jadi semuanya itu basicnya adalah internet. Kita mau apa sekarang? Mau makan? Klik, ya itu aja kan ya. Nah, bahkan mohon maaf ini, kalau mau kencan aja tinggal klik juga. Ya, kan banyak aplikasi itu ya. Itu makanya yang jomblo-jomblo itu ada juga itu banyak aplikasi. Tapi secara prinsip ya bagaimana kemudian ketika dalam era Society 5.0 itu adalah kebutuhan, segala kebutuhan manusia itu kemudian bisa dicukupi atau dibutuhi oleh yang namanya IoT itu tadi. Nah, inilah kenapa disebut dengan Society 5.0 seperti itu. Oh ya, jadi kita tuh tidak bisa tidak hanya bisa berbicara tentang apa sih Society 5.0, tapi kita juga harus tahu perjalanannya dari dulu sampai sekarang gitu ya Mas. Betul, biar bisa tahu. Jadi kebutuhannya ini adalah memang era kebutuhan manusia, Society 5.0. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas prinsip atau nilai dan landasan dari Society 5.0? Kalau ada, apa sih Mas?
Ya, kalau kita bicara prinsip kehidupan di Society 5.0, tentunya kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah bagaimana proses interaksi dan proses komunikasi. Itu menjadi segala kebutuhan ya, yang kemudian dari dulu sampai dengan zaman sekarang, kontak komunikasi dari proses interaksi itu juga merupakan bagian perkembangan. Dulu kita kenal mungkin di era nenek kita, nenek buyut kita, orang itu masih surat-suratan. Ya. Lalu kemudian berkembang lagi ya pakai telepon. Lalu kemudian ada yang berkembang lagi mungkin pakai telegram dan lain sebagainya. Ada apa namanya surat menyurat, telegram, telepon. Nah, itu sekarang sudah diterjemahkan lewat internet. Semua orang berkomunikasi, berinteraksi itu lewat media sosial yang kemudian ada. Nah, artinya apa? Yang pertama syarat penting untuk kemudian kita bisa memahami dan memasuki dari Society 4.0 itu adalah bagaimana kita bisa berkontak komunikasi, berinteraksi itu lewat jaringan internet yang ada. Nah, itulah kemudian yang kita sebut dengan Society 5.0 untuk kemudian prinsip-prinsip dasar kebutuhannya. Semua on base dasar adalah bagaimana cara kita bisa menyampaikan segala kebutuhan kita kepada hal-hal yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dibutuhkan oleh kita, seperti itu. Nah, kira-kira nih Mas Rangga, kan tadi udah berbicara tentang prinsip, terus landasan, pasti ya Mas Rangga ada tujuan segala sesuatu kan ada tujuannya nih. Ya. Nah, kira-kira tujuan dari Society 5.0 itu apa sih Mas Rangga? Tentunya tujuan manusia hidup pertama adalah pemerataan kesejahteraan ya, yang juga itu kemudian basicnya adalah bagaimana manusia-manusia di seluruh dunia hidup. Ini kan semakin hari semakin penuh sesak ini. Ada 8 miliar manusia yang kemudian ada di seluruh dunia, dan di Indonesia kebetulan kita ada kurang lebih 270-an juta penduduk yang kemudian ada. Tentunya hal yang paling utama itu adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa, ya tadi, misalkan kebutuhan makan, kebutuhan untuk bekerja. Bahkan kalau kerja sekarang orang-orang sudah nggak konvensional, nggak butuh kantor. Cuma butuh kafe, lalu kemudian butuh untuk bagaimana cara agar kita bisa berkomunikasi antara seller dengan buyer, antara seller buyer, kemudian kita menjadi distributor dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa beriklan lewat konten-konten, bagaimana lewat aplikasi-aplikasi yang kemudian juga terkait dengan flash market yang kemudian ada diciptakan di beberapa aplikasi konten itu. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu bagian dari hal yang istilahnya ditujukan oleh masyarakat, terutama dalam hal mencapai kebutuhannya, dalam hal mencapai bagaimana kesejahteraannya. Dan kalau kemudian kita bisa lihat, orang sekarang kalau mau ke pasar internasional, Indonesia terutama, itu sangat mudah. Ya, tinggal DM misalkan, atau tokoh publik yang kemudian ada di luar negeri, lewat medsos, misalkan direspon, ada feedback, ya kita bisa promosi ke itu. Terus kemudian juga kalau kita mau kerjasama, dulu kita mau ekspor, impor, dan sebagainya, dulu kan ribet ya. Sekarang kan enggak. Ada tinggal pakai beberapa aplikasi flash market itu kita bisa saling jual beli ya. Artinya bisa jadi seller juga bisa menjadi buyer akan itu. Nah, kebutuhannya kuncinya cuma satu, bagaimana kemudian manusia bisa mencukupi kebutuhannya, mencukupi kesejahteraannya dengan proses yang kemudian dia pahami sebagai istilah Society 5.0 itu sendiri. Itu, Mbak Rama. Oh gitu. Jadi kan gini Mas, kalau namanya kan tadi kayak revolusi ya kalau Society 5.0. Pasti nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada kayak hambatannya atau tantangannya. Kira-kira ada nggak sih Mas Rangga tentang di Society 5.0 ini tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau saya melihat tantangan ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kemudian akses ya, kalau kita bicara Society 5.0 kan IoT ya, Internet of Things, artinya untuk semua hal. Apakah kemudian untuk semua hal yang ada di Indonesia sudah menjangkau internet itu? Bagaimana dengan daerah 4T itu ya? Perbatasan, terluar, terkecil dan sebagainya itu. Apakah daerah sana sudah terjangkau? Atau justru mungkin tidak 4T tapi dia ada di pedalaman-pedalaman ya. Contoh misalkan di Blitar itu ada di daerah Ndoko, ada di daerah Gandusari, apakah mereka sudah terjangkau semuanya dengan proses internet itu? Artinya apa? Infrastruktur ini menjadi salah satu tantangan dan hambatan ya. Yang kedua, selain kemudian juga berkaitan dengan infrastruktur, juga kaitan dengan SDM. Apakah 200 juta lebih masyarakat Indonesia itu kemudian juga memahami kaitannya dengan bagaimana cara penggunaan internet dalam memenuhi kebutuhannya? Ya, oke, untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang ada di perkotaan itu
belajar sangat mudah. Mungkin di YouTube ada semua, di aplikasi beberapa konten itu ada semua. Di desa juga mungkin orang ada semua. Tapi bagaimana akses itu bisa dikomunikasikan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, proses peningkatan kapasitas SDM ini juga menjadi salah satu hambatan. Jangan-jangan kemudian banyak yang tidak tahu bahwa IoT itu juga tidak mulus-mulus saja, karena juga ada uh, pemanfaatan. Misalkan contoh, kalau ada hal baik kemudian dimasukkan ke dalam internet, berarti kan Iya. ada juga hal buruk. Iya. Nah, saya bilang contoh misalkan penipuan. Iya. Ya kita bisa lihat, misalkan selamat, kalau dulu kan berkembang itu, selamat Anda dapat menang. Sekarang sudah tinggal klik, misalkan ada penipuan berbasis undangan manten. Iya. Nah, itu kan tinggal klik itu dana kita sudah bisa tersedot. Iya. Artinya apa? Nah, artinya yang pertama adalah infrastruktur ini harus diperbaiki ke depannya kalau kita bisa melihat tantangan. Yang kedua, bagaimana cara penggunaan internet yang baik, ya, cara penggunaan atau cara berkomunikasi yang baik dengan internet ini harus disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jangan sampai kemudian justru ketika kita sudah masuk di Society 5.0, justru masyarakat akhirnya nak boso Jawa ini kita diplokoto gitu ya. Merasa bahwa saya ini nyambung internet akhirnya banyak penipuan yang terjadi, Iya. banyak masalah yang kemudian terjadi. Jangan seperti itu. Karena itu tadi saya bilang, kebaikan dan juga keburukan itu pasti selalu berjalan berimbang. Kalau Society 5.0 itu bagus buat ada kebaikan-kebaikannya, menyambungkan kita dengan dunia luar, memudahkan kita bertransaksi, memudahkan kita bekerja. Tentunya ada keburukan-keburukan. Contoh tadi banyak penipuan-penipuan yang juga terjadi dan ini juga menyasar di masyarakat yang ada di sekitar kita seperti Iya, itu. kayak gitu Mas ya, yang kemarin kasusnya TikTok itu yang ditutup oleh pemerintah kan, padahal juga di TikTok itu sendiri juga ada kayak orang-orang UMKM yang Iya, baru merintis terus iya. berhasil di TikTok terus tiba-tiba ditutup, terus tapi juga ada yang dirugikan dengan adanya TikTok kayak gitu. Betul. Jadi Karena itu masuk ke regulasi, Mbak. iya, Artinya gini, pemerintah, dari faktor pemerintah juga, ini masuk ke hal yang juga kaitan infrastruktur ya. iya, Infrastruktur kan tidak hanya benda fisik, tapi bagaimana regulasi pemerintah juga harus beradaptasi ya, harus siap-siap juga bertransformasi untuk menuju ke iya, Society 5.0. Jangan hal-hal yang kemudian sifatnya masyarakat sudah kreatif justru dihambat iya, kemajuannya oleh negara. iya, Nah, apalagi sekarang kreator-kreator konten itu. iya, Ini kan mohon maaf kalau dibina, diajak sosialisasi untuk misalkan dalam tanda petik adalah misalkan dapat penghasilan sekian, ada pajak sekian, diedukasi gitu ya. iya, Dia fine-fine aja. Yang terjadi adalah hari ini apa? Teman-teman kreator konten itu sembunyi-sembunyi. iya, Saya punya penghasilan berapa, monetize berapa dari konten saya ini yang kemudian justru dikejar-kejar sama petugas pajak. Nah, harusnya kalau regulasinya baik, enggak seperti itu. Nah, jadi infrastruktur ini juga tidak hanya benda fisik, tapi juga bagaimana regulasi dari pemerintah itu sendiri juga harus mengayomi, harus beradaptasi, dan harus siap untuk bertransformasi ke menuju Society 5.0. Jadi banyak sekali tantangannya. iya, gitu. Nah, kira-kira kan tadi Mas Nagel sudah menjelaskan, memaparkan kalau pemerintah itu harus siap dengan regulasi. Nah, Iya. selain regulasi, kira-kira peran pemerintah tuh apa sih Mas di Society 5.0 itu? Atau emang cuma regulasinya aja gitu? Jadi sebenarnya lebih pada optimalisasi dari peran badan cyber. Artinya apa? Ketika kita bicara IoT, Internet of Things, lalu kemudian kita bicara dalam hal Society 4.0 yang kemudian juga didukung oleh berbagai alat pemenuhan hidup yang berdasarkan dengan internet tadi itu, maka yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah tentunya adalah selain regulasi juga mengatur bagaimana sirkulasi-sirkulasi kebijakan, sirkulasi program, sirkulasi kegiatan itu juga bisa menunjang. Contoh misalkan, ada nggak misalkan di Blitar ini ya, ada nggak tempat yang disediakan pemerintah untuk khusus sebagai co-working space? Saya tanya misalkan, untuk bertemunya antara seller dengan buyer. Artinya itu sudah masuk ke dalam infrastruktur yang kebagian sarana prasarana. Nah, ada nggak tempat di Kota Blitar, misalkan Kabupaten Blitar, atau mungkin dimanapun yang kemudian di Jawa Timur ini, yang kemudian juga ada kaitan dengan akses teman-teman untuk bertemu antara seller dengan buyer itu tadi, misalkan. Karena co-working space tujuannya juga untuk itu. Ya, saya misalkan punya usaha di clothing, ada teman misalkan dia punya marketplace gitu ya, yang kemudian itu membutuhkan produk-produk kita untuk
dipajang atau apa namanya istilahnya untuk dijualkan di dalam marketplace-nya. Harusnya pemerintah sudah memfasilitasi antara apa namanya seller ini tadi dengan buyer ini tadi. Sehingga apa? Prosesnya ya sekali lagi adalah uh, cukup pemerintah melakukan proses adaptasi, proses transformasi karena mau tidak mau ini memang juga sudah masuk ke Society 5.0. Iya. Jangan sampai ada bahasa yang kemudian tadi disebutkan Mbak Rahma kalau ada TikTok, ada kreasi seperti ini, ada yang kemudian orang sudah punya akun lama Iya. yang kemudian prosesnya kalau dia usaha, kalau dia hidup itu pakai akun itu justru kemudian dilarang. Larangan itu bukan solusi. Ya. Jadi pemerintah harus memberikan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat karena ini sudah masuk ke dalam era Society 5.0 semacam itu. Jadi contoh yang paling mudah kita lihat, mana sih coworking space? Semua milik swasta. Ya, kafe-kafe itu semua milik swasta. Mungkin kalau di Surabaya sudah ada itu, di mallnya, mall pelayanan publiknya Surabaya itu sudah ada coworking space-nya. Misalkan juga ini di kampus ya, di kampus nggak kampus yang kemudian itu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari tempat coworking space. Mungkin Pak Rahman punya usaha nih ya, terus kemudian nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang punya marketplace itu. Bagaimana usaha produknya itu bisa didisplaykan di marketplace-nya teman-teman. Atau mungkin dari pihak luar datang ke kampus untuk kemudian, oh saya mau datang ke coworking space-nya di UNU gitu ya. Nah, ada nggak seperti itu? Nah, kita mulai dari hal terkecil gitu ya. Itu tadi kan penerapannya di bidang ekonomi ya, Mas. Ya. Kira-kira di penerapan Society 5.0 itu selain di ekonomi di apa saja sih, Mas? Jadi kalau pemenuhan kebutuhan apa namanya masyarakat memang apa namanya harus di semua bidang. Contoh misalkan bagaimana pembudayaan kepada masyarakat, kepada lingkungan ya, terutama di lingkungan sekitar kita. Jadi mohon maaf, misalkan konten-konten yang kemudian sekarang banyak berkembang itu saya mohon maaf lebih banyak konten-konten yang tidak mendidik misalkan. Kita juga nggak bisa batasi sebenarnya karena akses informasi sudah sangat luar biasa. Saya ambil aja contoh misalkan, mohon maaf ini, saya harus sampaikan bahwa ada fenomena di Indonesia yang buruk yaitu adalah fenomena kebanggaan seseorang untuk melakukan suicide atau bunuh diri. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita sadar sebagai masyarakat dengan kita, pendidikan keluarga itu menjadi salah satu hal yang kemudian sangat penting sekarang. Ya, orang tua sudah sibuk nih cari uang, nggak pulang-pulang dan sebagainya, dua-duanya, terus kemudian kadang-kadang kebutuhan kasih sayang seorang anak itu kemudian tidak didapati orang tua. Nah, artinya apa? Mereka lari ke konten. Nah, konten-konten yang ada ini tidak menyediakan ruang-ruang itu. Justru hal-hal yang kemudian menjadi buruk, yang justru memunculkan apa namanya angka kehidupan itu justru apa ya istilahnya menyerah. Jadi bahasanya saya lihat kemarin di beberapa kasus yang mohon maaf di Blitar kemarin ada orang yang menabrakkan diri di kereta, di Semarang orang yang lompat dari lantai berapa itu. Itu kalau dilihat komen-komennya ngeri loh. Iya. Saya bangga dengan ini. Nah ini yang kemudian harus dihadapi. Artinya apa? Kita bicara tentang masyarakat, kita bicara tentang soal society. Artinya banyak ya, politik juga harus seperti itu. Terus tadi saya katakan fenomena yang paling urgent sekarang yang harus diatasi adalah bagaimana angka harapan hidup masyarakat yang tadi saya katakan itu kemudian bisa untuk apa ya kita bantu konten-kontennya. Bisa jadi mereka putus asa, nggak dapat kasih sayang dan sebagainya. Kita bikin konten pendidikan keluarga dan sebagainya. Politik misalkan, ini kan sebentar lagi besok itu sudah 100 hari menuju kampanye. Ya. Besok sudah 100 hari menuju kampanye. Bagaimana kampanye ramah lingkungan dengan pemanfaatan media sosial dan juga ruang-ruang virtual. Ini juga menjadi salah satu penting. Karena sekali lagi ya, Society 5.0 itu seluruh bidang, mau bidang kebudayaan, mau bidang politik, mau bidang ekonomi, mau bidang hukum, semuanya itu juga berdasarkan internet ya, IoT. Jadi kuncinya ada di situ sebenarnya. Apakah misalkan ya, contoh satu lembaga negara atau mungkin satu institusi punya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Nah, semacam itu. Jadi kalau cari regulasi apa, misalkan di Pemkot, Pemkap itu ada enggak regulasinya. Jadi hampir sih sebenarnya banyak, hampir semua bidang itu kemudian memakai IoT ya, Internet of Things, di mana Society 5.0-nya itu kemudian juga jalan. Karena sekali lagi adalah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk memangkas pola interaksi dan pola komunikasi yang berbelit-belit lah di antara kita biasanya kayak gitu.
Berarti kira-kira ada nggak sih Mas, kan tadi menjelaskan tentang di politik, maksudnya di berbagai sektor gitu Mas ya. Kalau dampaknya sendiri gitu Mas, dampaknya di apa ya, di kesehatan, di pendidikan, atau mungkin di industri kayak itu ada ya Mas pastinya? Pastinya ada. Jadi contoh misalkan dampak apa namanya positif ya, dampak positif Iya. yang banyak saya lihat dari IoT karena memang hampir seluruh dunia menggunakan Society 5.0. Misalkan di bidang kesehatan ya, kita bisa lihat sekarang kalau mau berobat ya, kalau dulu antre, ini ada Iya. enggak dokternya, ini jam prakteknya berapa. Nah sekarang jadwal sudah bisa dilihat, bahkan registrasi nomor untuk kemudian ke pelayanan di sebuah rumah sakit itu sudah bisa pakai klik. Iya. Saya dapat antrian berapa. Nanti antriannya dokternya buka jam berapa, saya datang ke berapa. Ini dalam ilmu Iya. kesehatan. Artinya juga hampir di seluruh bidang dampaknya juga positif karena memang ini kebutuhan. Sekali lagi bicara tentang IoT ini adalah kebutuhan. Di mana dalam hal kebutuhan semuanya menjangkau itu. Contoh misalkan juga kaitan dengan di ruang-ruang pelayanan publik ya. Saya lihat misalkan di kepolisian sekarang sudah pakai Iya. itu ya untuk misalkan mau buat E-tilang, SIM, ya. e-tilang, nah, semacam itu. Pun juga kaitan dengan misalkan kita mau lihat nih, ini ada kasus, ada masalah, berkasnya sudah ditangani pada titik mana? Itu di kepolisian tuh ada. Udah. Sistem registrasi permasalahannya apakah ini masih dalam proses penyelidikan, apa proses selidik ya, lidik dan lain sebagainya. Itu prosesnya sudah ada. Apakah sudah penanganan untuk dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan? Ini ada semuanya, kita bisa ngecek. Nah ini sekali lagi Society 5.0 ini adalah bicara dalam konteks kebutuhan masyarakat, bicara dalam konteks proses interaksi dan juga komunikasi, terutama dalam hal bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Dan basicnya sekali lagi adalah IoT, Internet of Things. Artinya semua masuk ke dalam wilayah di internet itu. Itu dampak positifnya. Mungkin kalau dampak buruknya ya yang tadi yang saya katakan banyak penipuan ya. Tentunya kalau hal-hal yang baik, hal buruk itu pasti selalu ada mengikuti. gitu ya. Judi itu juga sama. Iya, judi online. Slot Jangan gitu. sampai slot itu juga dampak buruk ya bagi orang-orang karena mungkin di awal dia menang, ternyata di akhir mesti akeh Pasti kalah. jugruknya kalau katanya orang Jawa itu. Iya. Tadi kan Mas Rangga juga telah mengatakan bahwa Society 5.0 ini nggak hanya di Indonesia, pasti di seluruh dunia gitu. Nah, kira-kira implementasi Society 5.0 itu di berbagai negara Mas, kayak contohnya di Jepang atau di Singapura gitu tuh gimana Mas? Sudah sangat luar biasa sekali menurut saya kalau di Jepang terutama Singapura, Arab, bahkan kita bisa melihat seluruh akses ya, terutama kalau kita bisa lihat terakhir iklannya Jepang yang pakai Society 5.0 itu ada sebuah rumah, semua rumah dioperasionalkan menggunakan internet. Mulai dari pintu masuk ke dalam rumah itu mau buka pintu sudah ada scan laser untuk iris mata. Kalau itu sudah diprogram untuk bisa masuk ke dalam rumah yang buka pintu itu siapa, dia bisa masuk. Terus kemudian setelah itu pewangi ruangan semuanya juga sudah pakai itu. Mau mandi semuanya sudah on base, ada remote-nya. Tinggal misalkan mau suhu berapa, tinggal dipencet, ini keluar air dingin, air panas dengan suhu yang kemudian sudah disiapkan. Terus kemudian AC mau nyala, TV mau nyala dan lain sebagainya. Artinya apa? Di belahan dunia yang lain ya, di Singapura, lalu kemudian di Jepang, bahkan di Arab. Arab itu ada masker yang itu maskernya ada kipasnya, ada sirkulasi udaranya. Lu serius? Ini karena di Timur Tengah sana, di Arab Saudi sana banyak badai debu. Badai debu. Kita nongkrong kayak gini ya tiba-tiba debu badainya datang terus debunya. Nah, ini dia udah punya produknya. Harganya 2 juta kalau nggak 3 juta itu. Namanya itu dari LG lagi itu, dari LG itu untuk masker yang ada kipasnya otomatis itu. Artinya apa? Negara-negara belahan dunia yang lain ya, negara-negara belahan dunia yang lain itu sudah menggunakan IoT sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia mungkin sudah mengarah ke situ, tapi belum masuk ke wilayah itu. Gitu. Jadi harapannya ke depan, ya bagaimana ketika teman-teman misalkan di ilmu komputer ini bisa menjadi bagian dari programmer-programmer alat ini menjadi salah satu kebutuhan. Terutama mungkin juga bisa pengabdian ke masyarakat. Masyarakat juga butuh yang tadi saya katakan, tidak hanya infrastruktur, sarana prasarana, ya regulasi, tapi juga butuh bagaimana pemahaman terkait pemanfaatan IoT ini di
masyarakat. Karena persiapannya OTW ke Society 5.0 seperti itu. Luar biasa ya Mas, berarti maksudnya di luar negeri itu udah luar biasa banget, sampai masker aja Iya. itu ada kipas anginnya udah nggak pengap lagi buat teman-teman kan. Betul Biasanya tuh sekali. kalau teman perempuan tuh kalau mau pakai masker tuh, kalau nggak pakai masker nanti debu masuk, kalau pakai masker nanti itu make upnya luntur karena pengap Betul banget sekali. kayak gitu. Iya. Nah itu tadi kan juga Mas Rangga udah mengatakan bahwa Indonesia tuh belum sampai seperti itu. Nah kira-kira bagaimana sih Mas biar Indonesia tuh bisa mengadopsi Society 5.0 ini? Ya, kalau dari paradigma saya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kesiapan kita masing-masing sebagai masyarakat ya, sebagai manusia untuk kemudian bisa menjadikan IoT itu sebagai salah satu dasar pedoman kita, terutama kalau kita sudah masuk ke Society 5.0. Kalau kemarin Society 5.4 itu kemudian masih kita bergantung kepada tenaga mekanik, belum masuk ke dalam tenaga internet yang kemudian sekarang itu menjadi salah satu kebutuhan, terutama bagi para Gen Z ini. Sekarang nggak ada yang nggak tahu internet ya, nggak ada yang nggak tahu internet. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan, di mana masyarakat ini juga harus paham dulu, harus memahami dulu. Makanya pentingnya informasi bahwa seluruh kehidupan akan diatur lewat internet dan sebagainya. Ini yang barusan viral ini kan kita bisa lihat Blitar, Jogja, mana itu kemudian di dalam satu gambar lewat teknologi AI-nya itu sudah bisa dirupakan gambar. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau bicara dampak buruk, hoax itu juga ada. Kemarin baru rame Kominfo itu bicara Presiden Jokowi salah satu pidatonya dimasukkan ke salah satu aplikasi AI, terus bicara dalam bahasa Arab, ada bahasa Cina juga, dan ada juga dan sebagainya, yang kemudian itu sebenarnya itu sudah ada terjadi di Amerika tahun 2020-an itu sudah ada. Nah, Indonesia mungkin baru masuk sekarang, dan ke depan mungkin kita juga harus antisipasi terhadap wilayah-wilayah itu. Ada hoax, lalu kemudian bisa dijadikan bagian dari ujaran kebencian, kita benci sama seseorang, kita rubah, kita edit sesuatunya. Lah, artinya apa? Masyarakat harus paham bahwa semuanya ini adalah bergantung terhadap internet. Itu dari segi masyarakat dan segi manusia sendiri. Sehingga mereka harus update ya. Kita semua juga harus update pengetahuan kita terkait dengan sumber daya yang kita miliki terkait dengan pemenuhan kebutuhan melalui internet tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari aspek pemerintah. Pemerintah dibentuk lewat pemilu. Pemilu 100 lagi mau diselenggarakan. Nah, pemilu ini tidak hanya sekedar memilih pemimpin, tapi ada yang namanya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025, dan ini berlaku sampai dengan 2045. Ada 20 tahun yang nanti dibagi 5 tahunan, itu nanti namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ya, yang kemudian itu turunannya mulai dari RI, provinsi hingga nanti di kota kabupaten. Nah, arah dari ruang Society 5.0 harus masuk ke situ. Nah, artinya apa? Orang-orang yang nanti menjadi bagian dari calon pemimpin ya sekarang harus disadarkan bahwa ini sudah masuk eranya Society 5.0. Jangan sampai kemudian dilarang lagi bahwa misalkan ada kreativitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru dihalang-halangi dengan cara apa? Misalkan pelarangan terhadap konten TikTok karena tidak masuk dalam bagian dari e-commerce semacam itu. Nah, dan juga misalkan di hal-hal yang lain. Jadi pelarangan itu bukan solusi sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian era yang harus masuk ya ke dalam beberapa regulasi pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tadi, adalah bagaimana kesiapan transformasi masyarakat Indonesia menuju Society 5.0. Nah, itu yang kemudian dua hal itu yang saya pikir menjadi hal yang penting harus ditangkap ya, baik itu oleh masyarakat, terutama pendengar hari ini, yang kemudian juga melihat bahwa peningkatan kapasitas SDM ini harus terwujud. Yang kedua adalah bagaimana regulasi dari pemerintah, karena kita hidup ini bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, tentunya ada aturan-aturan yang berlaku, bukan menghalang-halangi kreativitas, tapi justru melakukan fasilitasi melalui apa? Transformasi paradigma dari Society 5.0 menuju ke Society 5.0 seperti itu. Nah, itu tadi ya Mas, beberapa hal yang perlu kita tekankan ya sebelum kita mengadopsi Society 5.0. Nah, kira-kira Mas, apa sih ya faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum ini Society 5.0 itu masuk ke Indonesia agar dampaknya tuh benar-benar positif gitu bagi masyarakat? Ya, sekali lagi kalau bicara tentang faktor, apalagi kita bicara dampak positif, hampir kalau kita bicara mutlak nggak bisa.
Hampir kalau kita bicara mutlak tidak bisa, karena apa? Satu kebaikan itu kemudian akan selalu dilawan oleh 10 keburukan misalkan. Ya tadi kita bisa membuat konten hanya dengan satu aplikasi terus kemudian klik. Nah, yang kemudian justru menjadi persoalan adalah bagaimana kita harus mewaspadai. Jadi faktor pertama adalah bagaimana kita harus mewaspadai, harus tahu betul apa-apa saja yang kemudian itu menjadi bagian dari diri kita. Contoh misalkan jangan sampai data diri kita itu digunakan sebagai orang-orang yang bermanfaat. Artinya apa? Faktor pertama yang harus kita ketahui adalah faktor kewaspadaan. Ya, lewat apa? Pemenuhan ilmu pengetahuan, pemenuhan informasi-informasi, pengalaman. Oh, kalau saya menyebar yang namanya KTP saya, maka saya bisa ada penipuan, semacam-semacam. Artinya lebih pada faktor bagaimana kita bisa mengetahui ya Society 5.0 ini juga tanpa kemudian memunculkan faktor-faktor buruk yang kemudian ada. Ya, contoh menyebarluaskan NIK kita itu kan tidak menjadi satu hal yang dianjurkan sebenarnya, tapi harus menjadi bagian dari proteksi dari masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Yang pertama adalah faktor kewaspadaan. Nah, faktor yang kemudian menjadi penunjang dari itu adalah faktor pengetahuan. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendengar kaitannya dengan informasi ini disebarkan, apakah juga akan memunculkan kebaikan atau justru kemudian memutarbalikkan kebutuhan. Karena kadang-kadang kita mencegah ya orang lain itu bicara menyarankan. Kita mencegah slot ya, misalkan gini. Jadi sudut pandangnya gini. Jangan main slot, karena slot ini kemudian akan merugikan ya. Walaupun di awal akhirnya orang-orang bicara untung. Nah, akhirnya apa? Orang-orang malah justru tertarik main slot karena ada untungnya di awal, tapi mainnya nggak sampai lama. Kita stop dulu lah beberapa, mungkin cuma main slot 1 bulan, 1 minggu kayak gitu. Jadi jangan kemudian ilmu pengetahuan itu dirasa bahwa hal seperti ini ya di Gebiawiah ini akan memunculkan kebaikan. Enggak, jangan seperti itu. Karena mohon maaf, IoT itu juga akan memanfaatkan artificial intelligence kita. Ya, lawan-lawannya adalah lawan-lawan di AI. AI itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Dan mohon maaf, kecerdasan buatan kadang-kadang juga bisa mengalahkan kecerdasan yang asli. Yang buat AI itu sendiri siapa? Kan bahasanya seperti itu. Sehingga selain faktor kewaspadaan adalah faktor ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian faktor paradigma atau faktor cara pandang yang kemudian memang harus dimiliki oleh masyarakat. Ya, artinya apa? Cara pandang bagaimana memenuhi kebutuhan kita melalui internet ini kemudian harus kita sertai dengan bagaimana pola pikir kita. Jangan sampai kemudian ketika kita bicara, oh ini bisa lewat internet, ini bisa lewat internet, justru kemudian akan merugikan kita. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya karena memang Society 5.0 disadari tidak disadari sebenarnya sudah OTW ke Indonesia. Cuma sudah masuk ke Indonesia. Cuma tinggal menunggu waktu, nanti kemudian akan terdistribusi di 38 provinsi dan 514 kota kabupaten lah se-Indonesia seperti itu. Ya Mas Rangga ya. Nah itu tadi itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah kalau untuk ilmu-ilmunya sendiri Mas, kayak cabang ilmu apa yang bisa menunjang Society 5.0 itu bisa lebih baik di Indonesia kayak itu? Ya, yang pertama tentunya kalau bicara dalam konteks cabang ilmu, tadi sudah saya katakan juga adalah yang pertama harus dikuasai itu adalah tentunya ilmu ya semacam penguasaan komputer ya, karena teknik-teknik bagaimana misalkan seseorang itu kemudian memenuhi kebutuhannya itu juga on basic datanya program, ya. Ilmu komputer itu menjadi salah satu hal yang penting, terutama juga menyangkut bagaimana pengoperasional internet dan lain sebagainya. Itu menjadi satu hal yang penting, karena integrasi utamanya rumahnya ada di situ. Yang kedua, itu adalah ilmu sosiologi. Kenapa ilmu sosiologi? Ini adalah bicara tentang masyarakat, ilmu sosiologi itu. Bagaimana kemudian ilmu masyarakat ini juga sangat bermanfaat untuk pemenuhan di situ. Jadi misalkan contoh, kok kita bicara komunikasi, kita bicara interaksi, kita bicara dalam konteks hal konten dan sebagainya, semua punjernya dari sosiologi. Artinya ilmu kemasyarakatan itu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah ilmu hukum menurut saya. Kenapa ilmu hukum? Ada regulasi-regulasi yang kemudian memang harus kita pelajari, ya. Tidak serta-merta kemudian dunia internasional, jangankan dunia lokal, dunia internasional juga ada aturannya.
Pada sampai titik mana kita bisa melakukan proses transaksi antara seller dengan buyer melalui e-commerce, melalui marketplace dan lain sebagainya, ya. Prosesnya itu kemudian apakah transaksi di dunia apa namanya istilahnya luas di dunia internet itu juga harus kita pahami regulasinya, ya. Jangan sampai kemudian nanti justru akan menjadi ada penipuan dan lain sebagainya, ya. Dan yang terakhir menurut saya ya tentunya selain apa namanya ilmu komputer, lalu kemudian ilmu sosiologi tadi yang saya katakan ya, kaitan dengan ada komunikasi, ada psikologi, induk-induknya kan ada di ilmu sosial, Iya. ilmu masyarakat. Yang ketiga itu adalah bicara dalam hal hukum atau regulasi. Yang keempat yang harus diwaspadai adalah bagaimana kemudian pengetahuan atau informasi berkaitan dengan morality menurut saya. Ya, kita tahu bahwa Kominfo juga hari ini sedang mendorong bagaimana etika berinternet, gitu. Internet artinya apa? Boleh ilmu baik, boleh ilmu itu lebih tinggi, tapi selama adabnya itu jauh di bawah ilmu, maka dia akan ditelan oleh ilmu. Tapi kalau adabnya tinggi, ilmu itu akan ikut terhadap adab kita. Ini menjadi satu hal yang keharusan karena urusan soal apa namanya IoT Society 5.0 ini adalah urusan soal sebenarnya korelasi antara hubungan kita dengan Hablum Minan Nas, hubungan manusia satu dengan manusia lain. Kita berhubungan, kita berkomunikasi, kalau kita nggak punya adab, mohon maaf, nggak bisa seperti itu. Makanya sekarang kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu, kayak gitu ya. Artinya 4 hal itu yang kemudian menjadi bagian dari kebutuhan ya ilmu-ilmu yang harus dipelajari di masyarakat seperti itu. Iya. Itu tadi kan Mas Rangga menyebutkan ada ilmu komputer, ilmu apa tadi sosiologi, ilmu sosial, ya. sama ilmu hukum nih Ilmu teman-teman. hukum. Ya, Nah, itu terakhir kan ya pengetahuan adab tadi iya, itu. pengetahuan adab. Nah, ini nih teman-teman teman-teman ilmu komputer pasti kalian tuh juga pastinya bisa andil ya Mas untuk Society 5.0. Jadi disiapkan dari sekarang benar-benar kalau kuliah itu jangan malas-malasan lagi dan ini Mas Rangga. Biasanya teman-teman tuh kayak salah jurusan enggak teman-teman karena sebentar lagi kita itu akan di era Society 5.0. Jadi enggak salah jurusan lagi nih karena memang nantinya akan dibutuhkan gitu ya. Tidak terasa Mas Rangga kita juga sudah cukup lama ya. Mungkin Mas Rangga bisa memberikan closing statement kepada teman-teman. Baik teman-teman semuanya, terkait dengan Society 5.0 ini apa namanya kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat ini sudah beralih dari kebutuhan konvensional, dari kebutuhan manual menjadi kebutuhan berbasis digital ya. Artinya apa? Society 5.0 tidak bisa kita hindari karena dunia sudah mengalami transformasi itu. Yang kita lakukan, yang kemudian harus kita jalankan adalah bagaimana kemudian kita bisa memenuhi kaidah-kaidah, bagaimana kita bisa memanfaatkan IoT, ya, Internet of Things, dan juga bagaimana kemudian konteks AI, Artificial Intelligence, dalam hal kecerdasan buatan, ini juga harus kita bisa arahkan. Pesan saya ada satu, manfaatkan ilmu dan pengetahuanmu untuk memenuhi kebutuhanmu, dan dia harus dilandasi dengan adabmu. Mungkin seperti itu. Tadi ada ini Mas Rangga, tadi ada pertanyaan, kita kan ada Q&A di Instagram, Instagram Himakom. Ini dari dosen kita. Aku Huda ini adalah salah satu dosen ilmu komputer juga, memberikan pertanyaan bagaimana menerjemahkan Society 5.0 dalam perspektif aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara dalam hal aksiologi, tentunya penerjemahannya lebih pada definisi pengetahuan ya. Artinya kalau nanti istilahnya saya menjelaskan bisa detail, itu berarti aku layak jadi dosen. Tapi setidaknya saya berusaha untuk membaca bahwa dalam hal pengalaman ya, sekali lagi saya bicara dalam hal Society 5.0 ini berdasarkan proses interaksi. Kalau berdasarkan ontologi ya tadi kita ngomong tentang bagaimana dasarnya, ilmunya, filsafatnya itu di mana sebenarnya. Jadi kebutuhan itu harus berdasarkan atau berlandaskan dengan yang namanya adab menurut saya. Ya, kenapa? Ya tadi ilmu kalau kemudian tanpa adab ya itu ya kita akan ditelan oleh ilmu sendiri dan mungkin dampaknya lebih banyak ke ruang-ruang negatif.
Ya. Nah, kalau aksiologi kita bicara tentang proses aksinya di masyarakat, bagaimana kemudian kita punya banyak filsafat lokal. Contoh misalkan filsafat apa namanya Jawa ya, kita ngomong bicara tembang kinanti misalkan. Ada ngilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu hanya bisa dilakukan ketika ilmu baru bisa dibicarakan sebagai itu ilmu kalau itu memang benar-benar sudah dilakukan. Artinya apa? Ketika kita mempelajari sesuatu dilandasi dengan adab yang kemudian sangat tinggi, ya yang terjadi adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di situ. Aksinya ada di situ. Sementara ruang-ruang epistemologinya ya, ruang-ruang ilmu, informasi, pengetahuan, ya maka dari itu belajarlah sesuatu dari kemudian membaca. Jadi sebenarnya kalau kita pandang Society 5.0 cukup ya satu, kalau kita berdasarkan ontologi kita harus berdasarkan pada adab. Yang kedua, kalau kita berdasarkan dengan epistemologi kita banyak baca. Toh perintahnya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu adalah Iqra. Itu baru Iqra, belum Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Kalau Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq ini sangat luar biasa. Ya, itu baru Iqra. Jadi bacalah pengetahuannya. Kalau aksiologi, ya kalau kita sudah belajar, kita sudah melandasinya dengan adab, maka itu yang kemudian harus kita lakukan. Paling terakhir adalah kita mempraktekkannya. Ya. Jadi ojo mekur kemudian ilmu hanya untuk belajar saja tanpa kemudian kita bisa mengimplementasikan di lapangan. Ya, 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Jadi aksiologi itu juga tetap menjadi satu hal yang penting. Itu. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan dari Mas Rangga yang sangat luar biasa, sehingga saya mau menarik kesimpulan pun agak kesulitan juga gitu ya. Tadi saya sempat dengar dari Mas Rangga, Society 5.0 ini tidak bisa kita hindari, tapi kita juga harus mengikuti akselerasi ini, karena emang kalau kita mau menghindari pun kita udah nggak bisa, tapi kita harus bisa mengikuti dengan pertimbangan ilmu ya Mas. Toh teman-teman ini, teman-teman ilmu komputer ini juga telah mempelajari IoT, pemrograman kayak gitu, pastinya juga bisa berselancar di Society 5.0 ini. Itu saja Mas Rangga. Terima kasih atas waktunya. Cukup dari kami, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.